Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Juni 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Hari ini adalah hari pesta wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15 dan dilanjutkan dengan ayat 20. Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, di mana Yesus Kristus Tuhan kita sebelum wafat di atas kayu salib dalam keadaan sekarat, dia masih memperhatikan para pengikutnya. Dia tak mau melihat mereka semua sendirian di dalam dunia ini. Maka ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya yang di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yohanes 19 ayat 26. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 27. Murid yang dikasihinya dan hanya dia seorang yang berada dekat di salib Yesus adalah Yohanes. Dan Yohanes mewakili semua para murid Yesus dan kita semua. Saudaraku yang terkasih, sejak itu Maria sebagai bunda para murid dan menerima dia di dalam rumahnya. Dan Maria juga dipercaya sebagai bunda kita semua umat beriman dan bunda gereja. Untuk itulah Gereja Katolik hari ini mengenang dan merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesus berseru kepada ibunya dan menunjukkan Yohanes, murid terkasihnya, dan berseru, "Ibu, inilah anakmu"? Dan kenapa pula Yesus menyerahkan muridnya itu kepada Bunda Maria, "Inilah ibumu"? Saudaraku yang terkasih, Yesus menyadari apa yang dialaminya saat itu. Dalam keadaan tersakiti akibat disiksa, didera, bahkan disalib, bahkan dalam keadaan sekarat, di mana semuanya itu dilihat sendiri oleh ibunya Maria. Yesus pun memahami kepedihan dan perihnya seorang ibu yang melihat anaknya mengalami penderitaan yang dahsyat ini, saudara. Dan Yesus tak dapat lagi menemani, apalagi menghibur ibunya. Ini disadari oleh Yesus sendiri bahwa ia harus mati demi menyelamatkan manusia. Yesus butuh seseorang, saudara, seseorang sebagai penggantinya untuk menemani dan menghibur ibunya Maria. Karena di dekat salib ada seorang muridnya yang selalu setia, yaitu Yohanes. Maka dia menyampaikan kepada ibunya, "Itu anakmu," sebagai pengganti dirinya, saudara. Di sisi lain Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes dengan berkata, "Inilah ibumu." Dengan perkataan itu, Yesus mau berkata kepada ibunya, "Ibu, engkau sangat berduka cita, tetapi ada seorang yang dapat menghibur engkau, yaitu Yohanes muridku, ibu." Yesus menghibur dan menguatkan ibunya. Begitu juga terhadap Yohanes. Penderitaan Yesus tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap memperhatikan orang lain. Saudaraku yang terkasih, Maria adalah satu-satunya orang yang sungguh setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Tidak seperti yang lain, saudara-saudara. Mereka ketakutan lari kocar-kacir mencari aman. Bahkan salah satu murid Yesus, yaitu Petrus, menyangkal sebagai pengikut Yesus untuk mencari aman. Bahkan sejak menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dalam usia remaja dan masih perawan,
Maria menerima dengan setia dan taat sambil berseru, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Saudaraku yang terkasih, apakah kita juga takut orang banyak, apalagi mereka yang mayoritas, tahu kalau kita ini adalah pengikut Kristus, saudara? Adakah kita selalu mencari aman, bersembunyi atau menyangkalnya demi kenyamanan hidup kita? Jika iya, saudaraku, di mana kesetiaan dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita? Iman dan kesetiaan Maria mulai dari kabar gembira malaikat Gabriel sampai pada penyaliban dan wafat Yesus di salib, dan juga setelah itu pada peristiwa Pantai Kosta, dapat menjadi teladan iman para pengikut Yesus. Bagi kita yang mengaku pengikut Yesus dan menempatkan Maria pada strata rendah atau seperti manusia biasa dan pendosa, saudara, pada dasarnya kita menyakiti Tuhan Yesus sendiri dan juga mengingkari Alkitab sebagai sumber iman. Perenungan hari ini dalam perayaan Santa Perawan Maria Bunda Gereja mau mengajak kita semua sebagai pengikut Kristus untuk dapat meneladani Bunda Maria yang selalu setia dan taat mengikuti Yesus. Kita harus berani menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita sebagai pengikutnya, saudara, dan mau bersaksi akan Dia yang adalah Tuhan yang wafat di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga demi kemuliaan Allah. Dan juga mau menerima dan menghormati Maria sebagai bunda kita, di mana Dia selalu bersama kita dan mendoakan kita yang percaya dan mengikuti putranya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hidup dalam kesetiaan dan ketaatan untuk mengikuti Yesus dan mau bersaksi akan Dia di mana saja kita berada. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau telah menyerahkan ibumu sendiri bagi kami dan gereja sebagai bunda. Kami percaya penyertaan Bunda yang selalu mendoakan kita yang masih mengembara di dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus boleh mendengarkan setiap doa-doa Bunda Maria yang mendoakan kami dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.